Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Tapi karena masih weekend atau di hari libur ini ya kita bahas hal yang ringan lagi saja. Karena kita mencoba seminimal mungkin tidak membahas taktik ataupun strategi dari Bojan Hodak, karena ya besok sudah memasuki hari H pertandingan gitu ya, lanjutan Liga 1 antara Persik Kediri menghadapi Persib Bandung tentunya. Nah ini kita coba cerita hal yang menarik saja, mungkin masih banyak yang teman-teman Boboto belum tahu akan ya satu mantan pemain Persib Bandung yang kurang lebih sudah 3 musim padahal ada di Persib, tapi ya musim ini terpaksa keluar gitu ya, atau pindah klub ke Persik Kediri, yaitu Ezra Walian. Nah nanti akan kita coba sedikit bahas mengenai kepergian Ezra Walian ini karena apa gitu, atau ada yang sudah pernah nonton channel ini namun ya masih lupa gitu ya, atau agak sedikit lupa. Nah nanti akan kita coba refresh lagi kenangannya gitu ya teman-teman. Baik, yang pertama kita bahas dulu mengenai pertanyaan dari teman-teman Bobotoh yang menanyakan bahwa apakah DDS sudah bisa tampil atau belum Kang besok. Nah ini ya mudah-mudahan ya di atas 50% DDS akan coba ditampilkan oleh Bojan Hodak. Namun saya tidak tahu apakah dari awal atau babak kedua atau berapa lama yang menit diberikan oleh Bojan Hodak. Nah ini yang menjadi salah satu taktik dan strategi Bojan juga tentunya. Namun yang jelas tidak bisa 90 menit teman-teman. Jadi David Da Silva memang sudah tidak merasakan nyeri, katanya sudah, kalau cederanya sudah sembuh, penyakitnya juga kayaknya sudah sembuh gitu ya, karena ya sudah jak-jak ringkas gitu. Dan ini juga kalau untuk menit bermain tentu Bojan juga harus menanyakan ke tim dokter, tim fisionya juga. Namun ya dalam beberapa pertandingan ke depan mungkin belum bisa 90 menit karena menjaga beberapa ya hal-hal yang tidak diinginkan juga. Dan termasuk DDS pun sudah buka suara teman-teman bahwa dirinya ya memang sudah fit, katanya sudah merasa bugar, sudah siap tampil menghadapi Persik Kediri besok. Tapi tentu saja dia belum merasa 100% karena sudah lama tidak bermain. Dia juga harus menjaga-jaga, jadi jangan terlalu capek, jangan terlalu takutnya ada benturan atau bagaimana di lapangan sehingga ya takut ya kambuh lagi lah cederanya. Jadi dia harus ekstra hati-hati, baik dari kebugarannya yang mana memang sudah dijelaskan gitu ya, tidak bisa bermain selama 90 menit beberapa laga ke depan teman-teman. Jadi ada batasan-batasannya, tahap atau step by stepnya gitu ya. Nah ini yang kedua, untuk DDS ini diprediksi memang akan diturunkan oleh Bojan Hodak karena melihat situasi dan kondisi Persib ya memang membutuhkan seorang predator gitu ya. Kalaupun ada Dimas Derajat, namun ya sepertinya harus ada dukungan yang lain. Dan Ciro Alves pun memang agak sedikit kebingungan gitu, atau belum ada chemistry-nya selain dengan dengan Dimas Derajat, punten bukan Evan Dimas Derajat. Jadi kalau ada yang tandemnya kemungkinan lebih klop saja gitu ya di untuk mencetak golnya gitu teman-teman. Jadi ya mudah-mudahan lah, kita doakan besok yang terbaik saja siapapun yang dipasang dari menit awal itu. Kita doakan ya Persib menghadapi Persik ini mendapatkan hasil yang maksimal atau minimal tidak kalah gitu ya, bisa draw atau menang sekalian lah, jangan kagok gitu ya. Nah ini juga untuk David Da Silva, sebetulnya saya dapat info sudah dari kemarin teman-teman, dari pelatih fisik pribadinya gitu ya, bahwa katanya memang ya sudah bisa bermain dan memang sudah akan ada diprioritaskan main. Namun ya sekali lagi kita tidak tahu karena ini berhubungan taktik dan strategi. Jadi bisa dari babak pertama, babak kedua, atau pertengahan menit ke-70 atau bagaimana, ini kita serahkan kepada Bojan Hodak saja. Namun yang jelas ya kemarin saya dapat infonya ya David Da Silva sudah tidak bisa atau sudah tidak merasakan apapun
lagi dan bisa bermain normal, namun ya tetap harus ada batasannya. Nah ini teman-teman mungkin bingung siapa sih sebetulnya, banyak banget fisioterapis baru dari Brazil ataupun pelatih fisik pemain masing-masing siapa lagi. Nah ini sebetulnya memang tidak dilarang ya, ini memang pribadi untuk pelatih fisik pribadi dari David da Silva, dan dia membayar atau meng-hire ya dengan uangnya sendiri gitu ya, dengan biaya sendiri. Dan katanya untuk pelatih fisik ini bukan hanya David da Silva saja, tapi Ciro Alves pun ya memakai jasa dari pelatih fisik pribadi ini. Jadi meren patungan gitu ya, kalaupun masing-masing ya mungkin David hari ini, Ciro hari ini, atau bisa digabungin ya biar mendapat ketahanan tubuh yang lebih bagus lagi atau bagaimana ya, ini sah-sah saja gitu ya. Di luar jam resmi latihan dari Persib Bandung itu mah mangga diserahkan kepada pemain, mau untuk gym dihabiskan latihan tambahan atau bagaimana kebugaran lainnya itu mangga saja. Dan kalau untuk fisioterapis baru dari Brazil memang ini tidak dikhususkan untuk DDS, tapi memang kemarin pada saat cedera DDS ini ya khususnya untuk DDS, karena dari Brazil sama-sama biar lebih lancar lah ngobrolnya gitu ya. Tapi kalau Dede sudah sembuh seperti sekarang ya bisa untuk menangani siapa saja sebetulnya. Jadi seluruh skuad Persib Bandung ya sekarang mempunyai 2 fisioterapis, setidaknya menjaga hal-hal yang memang harus gitu ya. Satu ilmu lokal dan satunya ilmu dari internasional gitu. Jadi lebih enak lah, lebih padu gitu. Mudah-mudahan tidak banyak yang cedera lagi lah, karena Coach Jan saja ya yang kemarin sedikit ankle-nya bermasalah, tapi ya mudah-mudahan nggak terlalu parah lagi, ke depannya sudah bisa main. Nah ini untuk yang terakhir teman-teman, info dari Ezra Walian gitu ya. Kita bahas sedikit mengenai Ezra Walian. Mungkin masih ada yang belum tahu atau penasaran atau sedikit lupa kenapa Ezra Walian akhirnya memilih hengkang dari Persib setelah 3 musim ada di Persib Bandung, akhirnya pindah ke Persik Kediri. Nah ini sebetulnya ya sempat gitu ya, beberapa pemain juga sebetulnya sempat teman-teman ingin dipertahankan oleh manajemen Persib Bandung, baik dari Alberto, lalu dari Stefano Beltrame, dari Ezra Walian juga. Bahkan Ezra Walian pemain terakhir yang memang masih nunggu ada tawaran yang menarik nggak dari Persib Bandung. Tapi ya gitulah ya, teman-teman tahu sendiri beberapa pemain memang sudah memutuskan hengkang, dan alasannya rata-rata ada yang keluarga, ada yang masalah finansial, ada yang ingin tantangan baru dan lain sebagainya. Tapi kalau Ezra Walian sendiri ya kita yakin memang ini masih ada hal dengan hubungannya dengan finansial, dengan kontrak ya, setidaknya meren ada kenaikan mah gitu ya, wajar. Pindah ke Persik juga pasti ya lebih naik gitu, untuk harga kontraknya nggak mungkin turun. Tapi ya ada beberapa hal lain katanya yang menyebabkan Ezra Walian akhirnya hengkang ke Persik Kediri, salah satunya ya menit bermain. Jadi ini disampaikan oleh Sergio Van Dijk, yang mana menjadi satu agennya gitu, agennya ya apa ya istilahnya tuh, setidaknya punya ikatan emosional dengan Persib Bandung juga, sehingga bisa nego-nego. Namun kalau Van Dijk menyatakan ya kalau gaji bisalah katanya dinego, tapi ada satu hal yang tidak bisa dinego, yaitu menit bermain, karena Ezra ingin menjadi pemain inti teman-teman, dan Bojan Hodak ya tidak bisa menjanjikan itu katanya. Bahkan ya dari strategi Bojan ya memang ingin menurunkan Ezra sebagai pemain pengganti, karena itu ya menjadi satu hal yang taktik juga gitu ya, bukannya nggak mau menurunkan dari awal, tapi tidak bisa setiap pertandingan turun ya sebagai pemain utama. Ada beberapa taktik dan strategi lain, tapi akhirnya Ezra belum bisa menerima hal itu, akhirnya ya sudah mungkin dilepas. Karena ya mau nggak mau, kalau memang kita tahu situasinya seperti saat ini, katakanlah dari mulai
Mason 5 gitu ya yang tidak optimal, ya bisa jadi ya mendingan Ezra aja gitu ya yang bermain dari menit awal gitu daripada legion asing. Tapi ya semuanya kan sudah terjadi, sudah memang tidak bisa dibalik lagi waktunya, sehingga ya kita tatap ke depan saja. Tapi ini menurut DDS, Ezra Walian adalah seorang pemain yang bagus, yang punya karakter di lapangan dan pribadi di luar lapangannya juga sangat baik dan menyenangkan gitu. Jadi walaupun kita berteman baik, tapi besok Persib Bandung atau kami membutuhkan poin untuk tetap menjaga di papan atas gitu. Jadi ya mau nggak mau Persib Bandung besok harus meraih maksimal, dan kita doakan untuk rekor tidak terkalahkan terus berlanjut ya teman-teman, minimal tidak kalah sajalah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum boboto, salam dunia.